Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Video ini adalah video kabar Medan Laga yang merupakan rangkuman peristiwa utama yang terjadi di Medan Laga Ukraina untuk memperbarui informasi kita mengenai kejadian yang terjadi di sana. Jadi, mari kita mulai kabar pertamanya. Pada video pertama ini datang dari pihak Ukraina, di mana drone modifikasi mereka berhasil membakar BMP-2 pasukan Rusia yang sepertinya sudah ditinggalkan oleh para krunya. Seperti yang Anda lihat, drone modifikasi pembawa granat Ukraina berhasil menjatuhkan granatnya tepat ke dalam ruang internal BMP-2 Rusia itu. Setelah 2 kali dijatuhi granat, akhirnya BMP-2 itu terbakar dan menjadi besi tua di medan laga. Berita berikutnya kembali datang dari pihak Ukraina, di mana pasukan artileri Ukraina menargetkan sebuah checkpoint Rusia yang berada di wilayah Kherson. Seperti yang Anda lihat, sebuah bangunan yang dicat seperti bendera Rusia terletak di sebuah jalan di wilayah Kherson. Bangunan itu digunakan oleh pasukan Rusia untuk melakukan pengecekan terhadap lalu lintas yang melintasi jalan tersebut. Kemudian, terlihat mortir-mortir pasukan Ukraina pun mulai menghujani bangunan tersebut. Walaupun banyak yang meleset, tapi itu sudah cukup untuk mengirimkan pesan terhadap pasukan Rusia bahwa lokasi mereka sudah tidak aman dan waktunya untuk meninggalkan lokasi itu. Kabar berikutnya, kembali pasukan artileri Ukraina menunjukkan kehebatan mereka dalam mengoperasikan sistem artileri mereka walaupun menggunakan amunisi tak berpemandu. Seperti yang Anda lihat, bagaimana drone intai Ukraina mendokumentasikan dengan baik kejadian ini. Di awal video, asap itu merupakan asap yang ditimbulkan karena tembakan artileri yang meleset. Kemudian, ada tembakan yang menghasilkan kilatan api, yang berarti mengenai sebuah objek. Dan ketika di zoom, objek itu adalah BMP-3 pasukan infanteri Rusia. Karena terkena hantaman dengan sangat presisi, BMP-3 itu kemudian terbakar. Kabar berikutnya datang dari pihak Ukraina. Kali ini, aksi dari drone modifikasi Ukraina yang menjatuhkan mortir-mortir berukuran besar yang dibawanya. Di awal video, yang disembunyikan di balik pepohonan itu diklaim oleh pihak Ukraina adalah sistem pertahanan udara jarak pendek Strela 10. Kemudian, setelah dijatuhi 3 mortir ukuran jumbo, akhirnya Strela 10 itu pun tamat riwayatnya. Kemudian terlihat kendaraan kedua. Itu adalah kendaraan amfibi beroda rantai bernama PTS. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Dan setelah dijatuhi 3 unit mortir, terlihat di akhir video, PTS itu pun kosong. Pada video berikutnya, pasukan Rusia merilis aksi kompilasi dari 3 serangan yang dilakukan oleh drone kamikaze Zala Lancet. Untuk serangan pertama, terlihat pada video bahwa target Lancet adalah sahabat karibnya, yaitu M777, yang stoknya seakan tak habis-habis. Namun terlihat pada detik-detik akhir sebelum hantaman, operator Lancet mengalihkan targetnya terhadap objek lain di sisi atas sistem M777. Target itu adalah para operator M777 dan juga stok mortirnya. Kemudian terlihat ledakan yang lumayan besar terjadi ketika hantaman. Bisa dipastikan, hantaman itu gagal untuk melumpuhkan sistem M777
namun berhasil melumpuhkan para operator dan stok amunisinya. Kemudian yang kedua, ada SPH-2S1 Vozdika yang diparkir di dalam sebuah pari. Dalam serangan ini, Lancet versi 3 dengan sangat mantap menghantamnya. Bisa dipastikan, Vozdika itu tak dapat bertugas di medan laga. Kemudian yang ketiga, kembali drone intai Rusia menemukan SPH-2S1 Vozdika yang juga diparkir dalam sebuah parit. Lagi dan lagi, Lancet sangat mantap dalam melumpuhkannya, membuat SPH itu pensiun dari medan laga. Berita berikutnya, kembali kita akan menyaksikan aksi dari si Zala Lancet. Namun kali ini, lawan dari Lancet adalah lawan kelas berat, yaitu tank T-64 pasukan Ukraina. Terlihat bagaimana Lancet dengan tepat menghantam kubah dari T-64 itu. Namun sepertinya hanya menghasilkan kerusakan minim pada tank utama Ukraina itu. Walaupun terlihat sedikit api pada kubah tank, namun sepertinya tak berpengaruh banyak terhadap kinerja T-64 itu ke depannya. Pada video berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana pasukan Wagner menghujani sebuah gedung di kota Bakhmut yang mereka katakan digunakan sebagai tempat persembunyian pasukan Ukraina. Dan inilah salah satu penyebab kota Bakhmut berwarna abu-abu dan sedikit kehitaman, yaitu dikarenakan hujan mortir yang berlarut-larut. Pada video berikutnya, kita akan melihat sebuah skenario unik, di mana pasukan Rusia berhasil menggagalkan serangan dari drone FPV modifikasi pasukan Ukraina menggunakan senapan serbu. Mari kita lihat bersama videonya. Yeah! Dan itulah rangkuman video kejadian utama kabar medan laga edisi Jumat 31 Maret 2023. Berikan komentar Anda.